Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai upaya peningkatan tentang kesehatan masyarakat. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rehan Agung Ramanda Putranta dengan NIM akhir 036. Lalu yang kedua Devina Veda Afisa dengan NIM akhir 047. Selanjutnya ada Tiara Eka Pramudita Khairunisa dengan NIM akhir 049. Selanjutnya ada Berliana Yuning Asmara dengan NIM akhir 052. Selanjutnya ada Audrey Belinda Syahputri dengan NIM 053. Lalu Laili Aprilia Arianti dengan NIM akhir 063. Selanjutnya saya sendiri Wildi Arya Bima Kresnaya dengan NIM akhir 167. Lalu ada Nazila Aulia Kurnia Rahmawati dengan NIM akhir 171. Dan yang terakhir Safa Fikriya Salim dengan NIM akhir 172. Baik, selanjutnya latar belakang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum marrabbakum wa syifaa'ul lama fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Tuhan, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 57. Kesehatan merupakan salah satu rahmat dan karunia Allah yang sangat besar yang diberikan kepada umat manusia, karena kesehatan adalah modal pertama dan utama dalam kehidupan manusia. Tanpa kesehatan, manusia tidak dapat melakukan kegiatan yang menjadi tugas serta kewajibannya yang menyangkut kepentingan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, maupun tugas dan kewajiban melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain merupakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan merupakan amanah yang wajib kita syukuri dengan cara menjaga, memelihara, merawat, dan harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks masyarakat muslim modern, masalah kesehatan telah menjadi urusan publik. Oleh sebab itu, hal ini terkait dengan kebijakan negara. Upaya mewujudkan perilaku sehat warga masyarakat dalam perspektif kebijakan kesehatan diantaranya kebijakan penurunan angka kesakitan dan kematian dari berbagai sebab dan penyakit, kebijakan peningkatan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan status sosial, ekonomi masyarakat. Lalu kebijakan peningkatan upaya kesehatan lingkungan, terutama penyediaan sanitasi dasar yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selanjutnya rumusan masalah. Berikut rumusan masalah yang kelompok kami buat. Yang pertama adalah bagaimana upaya peningkatan kesehatan masyarakat menurut ajaran Islam. Yang kedua, bagaimana upaya peningkatan kesehatan lingkungan dalam perspektif Islam. Yang ketiga, bagaimana upaya pemenuhan gizi masyarakat dalam perspektif Islam. Lalu yang keempat, bagaimana upaya peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja dalam perspektif Islam. 5, bagaimana upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Yang keenam, bagaimana upaya penanggulangan penyakit dan epidemiologi dalam perspektif Islam. Yang ketujuh, bagaimana kependudukan dilihat dari perspektif Islam. Lalu yang kedelapan, bagaimana peran administrasi dan kebijakan kesehatan berwawasan Islam terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Lalu untuk tujuannya, yang pertama untuk mengetahui upaya peningkatan kesehatan masyarakat menurut ajaran Islam, yang kedua untuk mengetahui upaya peningkatan kesehatan lingkungan dalam perspektif Islam, yang ketiga untuk mengetahui upaya pemenuhan gizi masyarakat dalam perspektif Islam, lalu yang keempat untuk mengetahui upaya peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja dalam Islam, yang kelima untuk mengetahui upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam, yang keenam untuk mengetahui upaya penanggulangan penyakit dan epidemiologi dalam perspektif Islam, 7 untuk mengetahui kependudukan dilihat dari perspektif Islam, dan yang terakhir, untuk mengetahui peran administrasi dan kebijakan kesehatan berwawasan Islam terhadap upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah kesehatan dalam Islam. Definisi kesehatan yaitu suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa aspek agama atau spiritual adalah salah satu elemen dari konsep kesehatan yang sempurna. Islam mengajarkan manusia nilai-nilai tauhid dan manifestasi tauhid itu sendiri. Nilai-nilai tersebut dapat mengubah persepsi hidup manusia dan tentu saja akan mengubah perilaku manusia, dan perilaku yang diharapkan dari manusia yang bertauhid adalah perilaku yang merupakan realisasinya dari ketaatan terhadap perintah dan larangan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada sesuatu yang begitu berharga seperti kesehatan, karenanya hamba Allah hendaklah bersyukur atas kesehatan yang dimilikinya dan tidak bersikap kufur. 4 faktor utama yang mempengaruhi kesehatan adalah lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. Bila dilihat lagi,
Semuanya tetaplah bermuara pada manusia, faktor lingkungan, fisik, sosial ekonomi, dan biologi, yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap status kesehatan, tetap saja ditentukan oleh manusia. Manusialah yang memiliki kemampuan untuk memperlakukan dan mengatur lingkungan hidup. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kedua yaitu kesehatan masyarakat dijamin dalam Islam. Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan lahir dan batin dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah iman. Ajaran tentang kesehatan di dalam Islam diwakili dengan syariat Islam yang mewajibkan untuk menjaga kebersihan diri dari kotoran. Islam sangat memperhatikan soal kesehatan masyarakat, antara lain dengan cara mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki setiap orang. Anjuran menjaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan tindakan preventif atau pencegahan, seperti menjaga kebersihan diri dan pakaiannya, menjaga lingkungan, sanitasi, dan lain-lain. Sehingga jelas bahwa Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi kesehatan di masyarakat, bukan hanya kebersihan lingkungan dan perorangan, akan tetapi kesehatan secara luas, baik rohani maupun jasmani. Next. Selanjutnya itu ada bab 3 pembahasan, yaitu yang pertama ajaran Islam mengenai upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Islam adalah agama yang paling benar, sempurna, dan lengkap, sehingga Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Jika dilihat dalam definisi sehat, menurut WHO adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu juga, kosakata sehat walafiat dalam bahasa Indonesia mengacu pada kondisi ragawi dan bagian-bagiannya yang terbebas dari virus penyakit. Sehat walafiat ini dapat diartikan sebagai kesehatan pada segi fisik, segi mental, maupun kesehatan masyarakat. Islam sangat memperhatikan bidang kesehatan baik fisik, jasmani, mental, dan moral secara keseluruhan. Sesuai dengan surat-surat yang sebelumnya telah dijelaskan, maka umat Islam diajarkan untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa dikatakan kesehatan adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar yang harus diterima manusia dengan rasa syukur. Bentuk syukur terhadap nikmat Allah karena telah diberi nikmat kesehatan adalah senantiasa menjaga kesehatan. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila obatnya itu digunakan untuk mengobatinya, maka dapat memperoleh kesembuhan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, maka memerlukan pendidikan kesehatan atau salah satu upaya bidang kesehatan dalam pengadaan kebijakan kesehatan, promosi kesehatan, dan usaha-usaha preventif lainnya. Promosi kesehatan tidak hanya sekedar memberi informasi kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, namun mengubah perilaku yang kurang sehat menjadi sehat. Next. Selanjutnya yaitu upaya peningkatan kesehatan lingkungan dalam perspektif Islam. Yang pertama ada definisi kesehatan lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Next. Selanjutnya yaitu hubungan Islam dengan kesehatan lingkungan. Agama Islam memiliki perhatian khusus terhadap masalah lingkungan, sebab lingkungan memiliki pengaruh besar bagi fisik dan mental manusia. Dalam hukum Islam ada sebuah prinsip umum bahwa siapapun tidak boleh merugikan atau merusak yang lebih baik terhadap manusia lain maupun alam semesta. Rusak dan mencemari lingkungan menyebabkan terjadinya berbagai masalah seperti problem kesehatan yang berdampak buruk bagi penghuni bumi. Untuk itu, Islam mengharamkan setiap tindakan yang merusak alam. Dalam Islam, kerusakan lingkungan juga mengakibatkan kerusakan sosial yang menyebabkan terjadinya perampasan terhadap hak jutaan orang, bahkan seluruh penduduk bumi. Next. Selanjutnya, kesehatan lingkungan itu juga diatur dalam Al-Quran dan dalam
Quran Surat Al-A'raf ayat 41, yaitu telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 205, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Selanjutnya ada penggalan dari Quran Surat Al-Maidah ayat 64, yaitu setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya dan membuat mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Dan terakhir ada penggalan dari Quran Surat Al-A'raf ayat 85, yaitu dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Next. Selanjutnya ada implementasi peningkatan kesehatan lingkungan dalam Islam. Terdapat beberapa contoh dari peran masyarakat dalam implementasi kesehatan lingkungan di lingkungan sekitar, yaitu bisa diadakannya kegiatan Jumat bersih di lingkungan sekitar sebagai penerapan nilai akidah berupa keyakinan kebersihan sebagian daripada iman. Soalnya juga bisa diadakannya kegiatan gotong royong sebagai penerapan nilai sosial dalam Islam, yaitu berperilaku baik kepada sesama. Atau mungkin bisa diadakannya kegiatan pohon atau tumbuhan lainnya sebagai penerapan nilai akhlak terhadap kebersihan lingkungan dan seluruh isinya. Dan mungkin bisa kegiatan yang lain. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu upaya peningkatan gizi masyarakat dalam perspektif Islam. Gizi masyarakat melayani peningkatan mutu gizi perorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan. Lalu Islam dengan gizi. Islam sangat menekankan pentingnya memperhatikan kesehatan sebagai pendukung dalam beribadah. Salah satu cara menjaga kesehatan yaitu dengan memperhatikan asupan gizi. Dalam memperhatikan asupan gizi, makanan dan minuman yang dikonsumsi hendaknya merupakan makanan dan minuman yang halalan thayyiban. Halal artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam, sedangkan thayyiban atau baik adalah makanan yang bergizi, yang membawa manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selain itu, penting juga untuk kita menjaga porsi makan kita agar tetap seimbang dan tidak berlebihan. Hal ini tercantum dalam firman Allah pada Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Hal ini sejalan dengan prinsip gizi seimbang, di mana susunan makanan yang dikonsumsi harusnya mengandung zat-zat yang bergizi dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Next. Selanjutnya yaitu implementasi peningkatan gizi dalam Islam. Kita dapat mengupayakan peningkatan gizi dengan menjaga pola makan. Makan dan minuman yang kita konsumsi haruslah yang halal dan baik serta dalam porsi yang seimbang. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai sumber makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Sumber vitamin dan mineral, buah anggur, kurma, dan mentimun, serta protein berasal dari daging, ikan, dan susu. Selain itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekadar dapat menegakkan tulang punggungnya, memberikan tenaga. Maka jika tidak mau, maka ia dapat memenuhi perutnya dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk napasnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis tersebut, sebagai seorang muslim, hendaknya kita makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, sejalan dengan prinsip gizi seimbang. Kita juga harus menghindari makanan dan minuman yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dengan jelas terkait makanan yang diharamkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih dan yang disembelih untuk berhala.
Selain itu, dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang kita untuk meminum minuman yang memabukkan, karena dapat membuat kita lupa terhadapnya, seperti minuman beralkohol yang memabukkan dan dapat merusak fungsi organ tubuh dan juga kewajiban kita. Boleh di next? Baik, untuk selanjutnya ada upaya peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja dalam perspektif Islam. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 sudah harus menjadi budaya setiap elemen yang ada di dalam suatu instansi atau perusahaan maupun dalam bermasyarakat. Bila kita tidak patuh akan adanya K3, maka akan menimbulkan kecelakaan. Untuk hubungan Islam dengan K3 sendiri, sama-sama mengingatkan umat manusia agar senantiasa berperilaku atau berpikir dan bertindak yang aman dan sehat dalam melakukan sesuatu, terutama dalam bekerja dan dimanapun tempat kerjanya. Dalam berperilaku yang baik akan terciptanya lingkungan aman dan tentram, sehingga membawa keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Allah tidak pernah membebani hambanya dengan sesuatu yang membahayakan, baik itu bahaya untuk sendiri maupun orang lain, sebagaimana dengan firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Boleh next? Untuk selanjutnya, implementasi K3 dalam Islam bisa dilihat dari pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Jaminan kesehatan dan keselamatan menurut agama Islam sangat menganjurkan keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari ancaman-ancaman yang akan membahayakan diri dan keluarga. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11. Dengan artian, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk pada hatinya. Next. Berikutnya, peningkatan fungsi kesehatan dan ilmu perilaku dalam perspektif Islam. Promosi kesehatan dan ilmu perilaku mempelajari ilmu perilaku kesehatan serta membuat perencanaan promosi kesehatan masyarakat yang berlandaskan pada konsep ilmu kesehatan masyarakat yang promotif, preventif, dan protektif. Hubungan Islam dengan PKIP. Yang pertama, umat Islam diajarkan untuk selalu nikmat dan kesehatan yang diberikan Allah SWT. Oleh karenanya, diperlukan suatu upaya promosi kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Ibrahim ayat 7. Boleh di next. Implementasi peningkatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku dalam Islam. Salah satu contoh metode promosi kesehatan adalah terkait promosi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Salah satu PHBS adalah menjaga kebersihan personal. Kebersihan personal meliputi kebersihan badan, tangan, gigi, kuku, dan rambut. Salah satu ayat Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan pentingnya kebersihan personal adalah surat Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Boleh di next. Pembahasan selanjutnya yaitu upaya penanggulangan penyakit epidemiologi dalam perspektif Islam. Epidemiologi merupakan cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang distribusi dan determinan penyakit atau masalah kesehatan pada kelompok manusia, serta mempelajari bagaimana suatu penyakit terjadi dan meneliti upaya preventif untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, hubungan Islam dengan penanggulangan penyakit epidemiologi dalam Islam.
Tidak ada orang yang menginginkan sakit karena sakit identik dengan penderitaan, kesulitan, dan keterbatasan. Islam mengajarkan prinsip dasar pencegahan dan penanggulangan penyakit seperti wabah kolera dan cacar yang banyak dibahas di dalam ilmu epidemiologi penyakit sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Janganlah engkau masuk ke dalam suatu daerah yang sedang terjangkit wabah, dan bila dirimu berada di dalamnya, janganlah pergi meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini dimaksudkan agar wabah tersebut tidak menyebar ke daerah lain, karena apabila seseorang berada di daerah yang sedang terjangkit wabah, maka kemungkinan besar ia juga akan terangsang infeksi yang dapat ia tularkan ke masyarakat sekitar. Boleh di next. Selanjutnya adalah implementasi epidemiologi dalam Islam yang dapat dilihat pada penyelenggaraan kesehatan ibadah haji. Masyarakat Muslim Indonesia yang menunaikan ibadah haji mencapai lebih dari 200.000 orang setiap tahunnya dengan risiko kesehatan yang masih cukup tinggi. Kondisi matra haji selama perjalanan ibadah haji, jemaah usia lanjut dengan risiko kesehatan lain, ancaman penularan penyakit di Arab Saudi, dan ketersediaan pelayanan kesehatan menjadi masalah kesehatan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah haji. Maka, untuk mengatasi masalah tersebut, Menteri Kesehatan berkewajiban melakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, dan kewaspadaan terhadap penularan penyakit yang terbawa oleh jemaah haji yang dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan bekerja sama dengan berbagai sektor terkait. Upaya penanggulangan, sistem kewaspadaan diri maupun respon cepat terhadap para jemaah haji tentu disertai dengan kebijakan dan strategi pihak berwenang yang mempertimbangkan aspek kesehatan dan peribadatan dari sisi agama Islam. Oleh karena itu, perspektif Islam perlu untuk selalu digunakan dalam meninjau berbagai aspek kehidupan dan permasalahannya untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat luas. Boleh di next. Baik. Berikutnya yaitu adalah peran AKK berwawasan Islam dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Administrasi dan kebijakan kesehatan adalah ilmu yang memfokuskan kajian tentang organisasi kesehatan, manajemen bidang kesehatan, dan kebijakan kesehatan. Ruang lingkup ilmu administrasi dan kebijakan kesehatan juga meliputi ekonomi kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, dan sistem informasi manajemen. Selanjutnya, hubungan AKK dalam Islam dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Islam pada dasarnya memberikan pengajaran dan penyuluhan yang baik dalam menjalankan kehidupan. Pengajaran tersebut sudah teratur dengan baik dan telah diberikan contoh konkret perihal tertib administrasi yang mengarah kepada keteraturan, seperti halnya tuntunan sholat 5 waktu, berpuasa, membayarkan zakat, dan amal lainnya. Teori dan konsep dalam administrasi tersebut telah dipaparkan dalam Al-Quran, seperti halnya penciptaan alam semesta bertaisiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teratur dan bekerja sesuai tujuan diciptakannya. Spesifik dalam ranah administrasi, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan masalah tulis-menulis perihal muamalah atau administrasi bisnis, keadilan di antara orang-orang yang terlibat dalam transaksi hingga saksi dalam proses muamalah. Adapun dalam kebijakan kesehatan, Islam telah menuntun seluruh pemimpin, imam ataupun pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasarkan atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Kaidah ini berdasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkan dengan adil. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Ayat ini mengandung pokok-pokok hukum yang menjadi tanggung jawab pemimpin, berupa amanah kekuasaan atas serta benar, menegakkan hukum, perlindungan, dan advokasi terhadap kezaliman yang menimpa rakyat, termasuk hal ini dalam bidang kesehatan. Kebijakan kesehatan dalam Islam juga diarahkan bagi terciptanya lingkungan yang sehat dan kondusif, tata kota, dan perencanaan ruang, dan memperhatikan kesehatan, sanitasi, drainase, keasrian lingkungan, dan lain sebagainya. Dan itu juga sudah diisyaratkan dalam berbagai hadis.
Seperti dalam contoh hadis berikut, Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib, nazifun yuhibbun nazafah, karimun yuhibbul karam, jawadun yuhibbul jud, fanazihu buyutakum wa afniyatakum wala tastabu bil yahud. Yang artinya sungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, Maha bersih lagi mencintai kebersihan, Maha mulia dan mencintai kemuliaan. Karena itu bersihkanlah rumah dan halaman kalian, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan terakhir itu mengenai implementasi AKK dalam Islam. Pengimplementasian AKK menurut Islam sangat mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Karena secara tidak langsung hal tersebut sudah melekat dalam keseharian kita sebagai seorang muslim. Contoh ringannya yaitu melakukan praktik wudhu dengan runtut. Melakukan praktik wudhu ini menggambarkan keteraturan dan sebagai wujud kepedulian Islam dalam kebersihan dan sanitasi. Contoh lain yaitu pencatatan perdagangan yang rinci dan adil sesuai dengan syariat. Dalam kebijakan kesehatan, syariat juga memperhatikan pola makan sehat dan berimbang, serta perilaku dan etika makan, seperti perintah untuk makan makanan halal dan thayyib, jadi bergizi. Larangan atas makanan berbahaya, perintah tidak berlebihan dalam makan ketika lapar, dan berhenti sebelum kenyang, mengisi perut dengan sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara, termasuk kaitannya dengan syariah puasa, baik wajib maupun sunnah. Syariah juga menganjurkan olahraga dan sikap hidup aktif. Dalam skala yang lebih besar, dalam tatanan pemerintah contohnya, pengimplementasian AKK sesuai syariat terdapat dalam administrasi yang baik dan jujur. Selain itu, pembuatan kebijakan kesehatan yang mengutamakan kemaslahatan umat dan pemenuhan fasilitas kesehatan yang sesuai syariat merupakan bentuk implementasi AKK dalam Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunda. Selanjutnya yaitu peran kependudukan berbahasa Islam terhadap peningkatan kehidupan masyarakat. Sebelumnya, agama Islam adalah agama yang sempurna, di mana seluruh aspek kehidupan manusia sudah diatur dalamnya, termasuk hal kependudukan. Nah, kependudukan ini juga mencakup banyak aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dan dari kependudukan juga bisa timbul banyak permasalahan. Nah, tapi sebenarnya dari semua permasalahan kependudukan yang ada, Islam sudah membantu mengatasi hal tersebut dengan perintah dan larangannya. Salah satunya adalah mungkin masalah pendidikan itu ada masalah stunting. Nah, di masalah stunting ini bisa dibantu dengan pemberian ASI eksklusif selama 2 tahun, dan itu sudah dijelaskan anjuran dalam Islam, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 233. Selanjutnya yaitu hubungan kependudukan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, untuk perspektif kependudukan adalah di mana manusia semua adalah sebagai posisi khalifah atau pemimpin bagi dirinya maupun orang lain, dan untuk mengatur bumi tempat tinggalnya agar menjadi tempat yang layak bagi penghuni lainnya. Segala aspek kehidupan maupun permasalahan manusia sebenarnya sudah lebih lama Allah tahu dan dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah tentang semua aspek kehidupan seorang wanita yang langsung dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa yang artinya wanita. Next. Selanjutnya adalah implementasi kependudukan dalam Islam. Nah, ini implementasi kependudukan dalam Islam yang sudah ada sebenarnya di kehidupan masyarakat, yaitu penggunaan kontrasepsi yang biasa dikenal dengan keluarga berencana, KB, IUD, AKRD, dan lain-lain. Nah, di sini seperti contohnya KB itu kebijakan dari pemerintah untuk yang digunakan sebagai alat pengendalian pertumbuhan penduduk. Nah, di sini juga dia bisa mengurangi resiko kehamilan dengan jarak yang terlalu dekat. Yang kedua yaitu menyusui eksklusif. Dan di sini dia dengan menyusui eksklusif yaitu kurang lebih 2 tahun bisa mencegah stunting dan kanker payudara bagi ibunya. Dan yang terakhir yaitu larangan berganti pasangan atau larangan
zona, dan yang lain hanya untuk menghindari penyakit PMS. Next. Selanjutnya, kesimpulan sebagai umat Islam, tugasnya kita untuk bersyukur dan amanah dengan memelihara kesehatan. Al-Quran memandatkan suatu kondisi sehat secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Islam sangat memperhatikan soal kesehatan masyarakat, antara dengan cara mengajak dan mengajarkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki setiap orang. Untuk terus meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat, tentunya diperlukan upaya yang harus dilakukan. Nah, terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan di masyarakat, yakni melalui berbagai bidang, seperti bidang kesehatan lingkungan, pemenuhan gizi, kesehatan dan keselamatan kerja, promosi kesehatan, epidemiologi kependudukan, dan administrasi dan kebijakan publik. Boleh di next. Yang terakhir, saran. Yang pertama, menelaah kembali ajaran Islam secara komprehensif dan menyeluruh agar ditemukan hikmah yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, khususnya kesehatan masyarakat. Yang kedua, membumikan ajaran Islam dan hikmah dibaliknya kepada masyarakat luas, bahwa Islam sangat berperan dalam membangun kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk berperan aktif menggali ilmu kesehatan dan menarik hubungan dengan ajaran Islam secara ilmiah. Yang terakhir, mendorong institusi agama dan kesehatan untuk saling bekerja sama dalam upaya pencerdasan masyarakat dan menggali peranan Islam yang bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.